melaksanakan pengimbasan tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan pelatihan. Bapak Ibu, yang minta waktunya sebentar, seorang Pak Wayan juga. Bullying mendefinisikan sebagai tindakan menyakiti atau mengganggu yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang melalui penggunaan komputer atau HP. Berarti ini menyangkut ke sosial media ya. Biasanya sampai di-share itu termasuk cyberbullying. Harus ada saksinya juga. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah bullying dan bullying berkelanjutan? Nah, mungkin ini saya lempar ke Bapak Ibu ya, biar kita berkolaborasi. Apa kira-kira cara menangani atau mencegah bullying tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu. Saya yang harus dilakukan untuk mencegah bullying atau bullying berkelanjutan, kita harus bersikap terbuka kepada orang-orang terdekat, bercerita jika kita punya masalah atau kendala begitu. Jadi dengan terbuka sehingga beban masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan, entah itu bullying atau apapun gitu. Terima kasih. Masukannya dari Pak Dede ya sangat benar sekali ya. Kita harus terbuka sama guru yang dipercaya. Biasanya anak-anak itu takut bercerita. Nah, kita siapa yang dia rasa dekat dengan gurunya, silakan boleh diajak anak-anak tersebut bercerita kepadanya itu untuk mencegah bullying berkelanjutan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan lagi? Menurut saya untuk pencegahan bullying di anak-anak, di lingkungan anak-anak itu intinya kita selalu mendampingi seperti itu. Jadi di kelas itu kita selalu mendampingi anak-anak. Kita tahu kegiatan anak-anak di kelas seperti apa. Kita mengenali semua karakter dari anak-anak dan kita menerima aduan. Kadang-kadang anak-anak itu bilang, "Bu Guru, teman saya yang ini mengejek nama-nama bapak saya," seperti itu yang menjadi kita tindak lanjuti itu untuk selanjutnya lagi supaya nggak berkelanjutan seperti itu. Ibu Lode, sangat benar sekali, kita harus selalu ada mendampingi anak didik kita ya untuk mencegah yang namanya bullying berkelanjutan. Dengan perundungan, hentikan bullying, mari jaga kerukunan. Nah, ini kata-kata mungkin kata-kata yang perlu kita tanamkan terhadap peserta didik. Yang kedua itu bullying sengaja sering dilakukan kekerasan fisik juga emosional. Fisik, mental kita kuat, jauh-jauh dari bullying. Ingatlah selalu sholat, kita saling melindungi. Terima kasih karena materi bullying ini sudah saya sampaikan. Kita akan sedikit ada bernyanyi ya tentang lagu Katakan Tidak untuk Bullying ya, atau tindak kekerasan. Tidak, katakan tidak, tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak, katakan tidak, tubuh ini akan selalu ku jaga. Kalau ada yang paksa sentuh sembarangan, mulut ada terus sebelah kanan dan pandang. Katakan tidak, katakan tidak, teriak minta tolong mari laporkan. Katakan tidak, katakan tidak, kami butuh kasih sayang dan lindungan. Penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak di mana orang dewasa atau orang tua wali mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak adalah suatu
tindakan yang sengaja dilakukan dengan menyakiti badan anak termasuk tindakan seperti memukul sebagai kekerasan fisik. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak didominasi oleh kekerasan seksual. Silakan diutarakan pendapatnya. Ya mungkin Bu Dani, silakan. Saya yang harus dilakukan agar anak paham perlindungan diri dari kekerasan seksual. Pertama, anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang hanya bisa dipegang oleh diri sendiri dan orang lain. Kadang-kadang karena ketidaktahuan itu, anak-anak jadi terjerumus ketika ada orang asing selain orang tua yang memegang area-area tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terima kasih. Mungkin saya memberikan sedikit pendapat terkait kekerasan seksual pada anak. Di sini kita sebagai guru di sekolah tentunya selalu mengingatkan kepada anak bahwa kekerasan seksual itu ada. Walaupun pernah mengalami atau tidak, tentunya kekerasan seksual ini supaya tidak terjadi di sekolah, guru jangan malu untuk memberikan pendidikan tentang seksual. Itu menurut saya. Karena di zaman modern ini tidak ada lagi hal-hal yang tabu. Kita terbuka saja. Itu mungkin Bapak pendapat dari saya. Terima kasih. Sama-sama tunjukkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Bagian tubuh yang pertama adalah bibir, selanjutnya adalah dada, perut, selangkangan, dan balik angkat. Iya. Nggak tahu. Ngapain sih? Sekolah. Sekolah belum. Belum, Om. Jadi tinggal di mana? Di Petungan, di Pulau Moyo. Sama siapa tuh di sana dulu? Sama bapaknya. Adik punya. Om punya. Permen. Om enak sekali rasa permen. Enggak ada, Om. Ini om beli mana lu di depan tadi? Aduh ini enak amat. Enggak ada, Om. Kan ini yang Saksi. Bapak siapa? Oh saya ini saudaranya. Saudara siapa? Saudaranya dari anak. Dari apa? Tanyain anaknya tadi. Dari Sama, dari- eh. Jangan Bu, saya cuma tanya anak jalan. Oke, saya cuma tanya jalan dengan sama ya. Halo, ini ada apa ini? Kenapa saya ini Ada tanya? aneh, Pak. Memberikan permen. Kamu tadi memberikan apa kepada adik ini? Saya tanya jalan, Pak. Bukan mau nyari kasih permen kalau dia tahu jalan. Pak, coba periksa Pak kantongnya, Pak. Saya periksa dulu ya. Kamu tadi mau apa? Oh, ini nomor jalan. Iya, Pak. Kita lihat dulu. HP. Ini HP ini lagi satu. Saya beli permen tadi mau siang makan. Apa benar seperti itu, Adik? Mau nawarin permen, Pak. Kamu mau nawarin permen itu apa? Saya mau nanya jalan, adiknya tahu saya kasih hadiah, Pak. Apakah benar seperti itu? Di tangan saya ditanya tadi, Pak. Kamu ini ya? Ya maaf, Pak. Saya bawa aja ke kantornya. Boleh? Katakan tidak,
paham apa itu perundungan, sehingga kalian bisa terhindar dari perundungan dan tidak menjadi pelaku perundungan. Ada dua anak perempuan bernama Ari dan Sayu berjalan di jalan di tengah desa. Ada tiga anak muncul dan mendatangi anak mereka. Berada Ari. Ari jatuh ke jalan yang berdebu. Jatuh, asik malah memang. Saat sekolah pun Kembalikan. akhirnya Sayu datang bersama ibu gurunya. Oleh, hentikan. Perundungan adalah tindakan menyakiti yang sengaja dilakukan oleh anak atau sekelompok anak pada anak lain dan berulang-ulang. Tindakan ini menyakitkan, mengganggu, membuat marah, ataupun membuat malu. Itu sengaja. Berulang-ulang. Apa lagi? Udah menyakiti. Satu besar, satu kecil. Apa itu namanya? Tidak sembarangan. Aku, kor, empat, nanti anak-anak akan bermain peran seperti itu. Nanti anak-anak akan praktek seperti itu. Ya, menggunakan media tangan. Nah, tidak boleh menggunakan langsung secara tangan. Ya, ini media tangan. Ya. Ini apa ini yang tidak boleh di? Siapa mau praktek? Tiga orang semua. Ya, tiga. Nah, kamu di tengah. Tuh, biar kelihatan dulu begini. Nah, ini kan begini. Nah. Apa? Yang kedua? Nah, yang ketiga? Perut. Yang keempat? Kanan. Yang kelima? Pantat. Ya, balik badan dulu dan pantatnya. Siapa nama gue? Nama polisi. Ayo polisi. Ayo aku. Ada penjaga.